Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Yowan Agatha dengan NIM 2022214016 dari kelas metode kuantitatif bisnis A. Kali ini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya dengan metode transportasi, yaitu metode MODI dan FAM. Sebelum itu, mari kita simak penjelasan terlebih dahulu mengenai kedua metode berikut ini. Untuk metode yang pertama, yaitu metode transportasi MODI atau biasa disebut dengan Modified Distribution Method. Metode transportasi MODI ini merupakan salah satu metode untuk mencari solusi simpulan. Perubahan biaya pada sel ditentukan secara matematis tanpa mengidentifikasi lintasan-lintasan kosong. Untuk metode selanjutnya yang akan saya bahas yaitu metode transportasi FAM atau biasa disebut dengan Vogel Approximation Method, yakni salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal. FAM berdasarkan pada konsep biaya penalti. Jika pengambilan keputusan salah satu mengambil tindakan dari beberapa alternatif tindakan yang ada, maka sanksi akan diberikan. Berikut ini saya akan menjelaskan contoh soal dari kedua metode ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk metode MODI. Untuk penyelesaian, di sini ada contoh soal. Perusahaan X, Y, Z yang berkantor pusat di Jakarta memiliki 3 buah pabrik yang terletak di Makassar dengan kode MAK, Balikpapan dengan kode BPP, dan Belawan dengan kode BEL. Dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 70 ton, 55 ton, dan 75 ton per bulan. Di samping itu, perusahaan tersebut memiliki agen di 5 kota, yaitu terdiri dari Jakarta dengan kode JKT, dengan kebutuhan sebesar 30 ton per bulan. Kemudian ada Bandung dengan kode BDG, dengan kebutuhan sebesar 20 ton per bulan. Kemudian diikuti dengan Semarang dengan kode SMG, meminta sebanyak 35 ton per bulan. Yogyakarta dengan kode YOG sebanyak 75 ton per bulan. Dan yang terakhir yaitu Surabaya dengan kode SBY membutuhkan sebesar 40 ton per bulan. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas contoh soal untuk metode MODI. Untuk metode MODI sendiri, itu rumusnya adalah RI sama dengan baris I, KJ sama dengan nilai kolom J, dan CIJ yaitu biaya transport atau unit dari sumber I ke tujuan. Di sini sudah ada tabel untuk biaya transportasi yaitu dari Makassar, Balikpapan, dan Belawan dengan unitnya yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Nah, untuk ketiga pabrik ya ini untuk kapasitasnya untuk dari Makassar yaitu 70, untuk Balikpapan ada 55 ton, dan untuk Belawan itu ada kapasitasnya sebesar 75 ton. Kemudian perusahaan tersebut memiliki 5 agen yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada 5, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Nah, di sini kebutuhan mereka masing-masing yaitu Jakarta dengan kode JKT yaitu sebesar 30 ton per bulan. Untuk Bandung itu sebesar 20 ton per bulan.
Semarang itu sebesar 35 ton per bulan, untuk Yogyakarta sendiri sebesar 75 ton per bulan, dan untuk yang terakhir Surabaya itu membutuhkan sebanyak 40 ton per bulan. Di sini kita akan langsung saja mencari nilai-nilai tiap baris dan tiap kolom dengan menggunakan rumus umum yang tadi saya sebutkan, yaitu RI ditambah dengan KJ sama dengan CIC. Nah, untuk nilai baris pertama akan diberi nilai 0, kemudian dihubungkan dengan segi 4. Untuk nilai baris pertama itu adalah Makassar sendiri, yaitu adalah 0. Untuk nilai Jakarta yaitu sebesar 25. Kemudian kita akan mencari untuk bagian Bandung. Sebelum itu kita akan mencari dulu bagian Balikpapan agar kita dapat menghasilkan nilai dari Bandung ini. Caranya seperti berikut. Nah, untuk itu kita akan mencari dengan rumus nilai baris Makassar ditambah dengan nilai kolom Bandung. Kemudian biaya transportasi Makassar dikurang dengan Bandung. Di sini untuk Makassar sendiri nilai baris pertamanya itu tetap 0 karena sudah ketentuannya untuk baris pertama itu adalah nilainya 0. Maka di sini kita tulis 0 ditambah dengan, karena nilai Bandungnya, nilai kolom Bandungnya belum terbukti, maka kita tulis di sini adalah KBD sama dengan 20. Kemudian KBD tetap, yaitu hasilnya adalah 20. Maka untuk nilai pada Bandung yaitu di sini tertulis 20. Kemudian kita akan mencari nilai untuk Semarang. Nilai baris pada Semarang itu tetap kita tulis 0 di sini. Kemudian untuk mencari nilai kolom dari Bandung yaitu nilai baris Makassar ditambah dengan nilai kolom Semarang sama dengan biaya transportasi Makassar dikurangi dengan Semarang. Maka 0 ditambah di sini karena belum kita temukan untuk nilai kolom, maka kita tetap menggunakan KSMG atau bisa disebut dengan nilai kolom Semarang sama dengan 45. Maka hasilnya yaitu tetap adalah 45. Nah, untuk bagian Jakarta, Bandung, dan Semarang sudah terisi, dan bagian Makassar nilainya adalah 0 dan sudah terisi, maka kita akan melanjutkan perhitungan untuk mencari nilai Balikpapan yang masih kosong. Berikut cara untuk mencari nilai Balikpapan. Nah, di sini untuk mencari nilai Balikpapan yaitu R Balikpapan atau bisa disebut dengan nilai baris Balikpapan ditambah dengan nilai kolom Bandung yaitu
20 sama dengan nilai transportasi Balikpapan dikurangi dengan Bandung. Untuk RBP untuk nilai Balikpapannya sendiri belum diketahui, maka kita tetap menyebut dengan rumus seperti ini. Kemudian untuk nilai kolomnya yaitu sebesar 20. Kemudian RBPP atau bisa disebut dengan nilai baris Balikpapan sama dengan 20 dikurang 45 sama dengan hasilnya minus 25. Untuk hasilnya ini kita akan letakkan di untuk nilai Balikpapan yaitu sebesar minus 25. Kemudian kita akan mencari nilai dari baris untuk Belawan. Nah, untuk mendapatkan hasil dari BL nilai Belawan yaitu nilai baris Belawan ditambah dengan nilai kolom Yogyakarta. Karena nilai baris untuk Belawan belum diketahui, maka kita tetap menggunakan rumus RBL ditambah dengan 55 sama dengan 15. Lalu RBL sama dengan 15 dikurang 55, maka hasilnya adalah untuk nilai baris Belawan yaitu adalah minus 40. Kemudian kita akan mencari untuk Yogyakarta. Yogyakarta sendiri yaitu dengan rumus nilai baris BPP atau Balikpapan ditambah dengan nilai Yogyakarta. Karena nilai Yogyakarta di sini belum ada, maka minus 25 dari nilai baris Balikpapan sama dengan 30. Nilai Yogyakarta sama dengan 30 ditambah dengan 25. Di sini negatif berubah menjadi sebelah kanan jadi positif, maka hasilnya untuk Yogyakarta adalah 55. Kemudian kita akan berlanjut untuk bagian Surabaya. Untuk Surabaya sendiri, karena kita sudah mendapatkan nilai dari Belawan, maka nilai baris Belawan ditambah dengan nilai kolom Surabaya. Untuk nilai kolom Surabaya sendiri belum dapat, maka kita akan mencarinya yaitu dengan nilai baris Belawan minus 40 ditambah dengan KSBY sama dengan 20. Kemudian KSBY sama dengan 40 ditambah dengan 20, maka hasilnya adalah 60. CIJ-nya sebesar 15, Balikpapan dan Jakarta sebesar 15. Kemudian nilai barisnya adalah minus 25. Kemudian untuk nilai kolomnya yaitu sebesar 25.
maka hasil untuk indeks perbaikan Balikpapan dan Jakarta adalah sebesar 15. Kemudian kita lanjut untuk Belawan ke Jakarta. Untuk Belawan sendiri, untuk biaya transportnya yaitu sebesar 40. Untuk nilai barisnya itu yaitu minus 40. Kemudian untuk nilai kolomnya yaitu 25. Maka hasilnya adalah 55. Kemudian untuk yang Balikpapan ke Bandung itu juga sama, kita cari di kolom tabel ini Balikpapan dan Bandung. Untuk nilai transportnya itu sebesar 45. Kemudian untuk nilai barisnya sebesar minus 25. Kemudian untuk nilai kolomnya yaitu sebesar 20. Untuk nilai kolomnya, maka hasilnya yaitu sebesar 50 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan memilih titik tolak perubahan yang didasarkan pada angka negatif maksimum. Nah, yang tampak pada indeks perbaikan di kotak tabel yang sudah saya buat yaitu kotak Makassar dan Surabaya dengan indeks perbaikan minus 50 yang sudah saya tebalkan angkanya. Maka dari itu kita akan membuat atau mengisi kembali pada tabel-tabel yang ada di sebelah sini. Berikutnya kita akan melanjutkan tabel sebelumnya, yaitu indeks perbaikan, yang mana sebelumnya indeks perbaikannya adalah di kotak Makassar dan Surabaya. Di kotak Makassar dan Surabaya yaitu sebesar perbaikannya minus 50. Maka untuk langkah selanjutnya yaitu 20 ditambah dengan 15 adalah hasilnya 35. Kemudian 35 dikurang dengan 15, maka hasilnya adalah 20 dan seterusnya. Kemudian angka-angka 20, 15, 40, 35, 40 ini untuk di tabel selanjutnya akan menghilang, akan digantikan dengan angka-angka seperti 35, 20, 55, 20, dan 20. Angka-angka untuk indeks perbaikannya kita sudah menemukan perbaikannya, maka untuk angka 20 seperti ini akan hilang, akan berganti di Surabaya 20-nya. Kemudian Yogyakarta akan berganti 20 ke 20. Di sini 35 dan di sini 55 dan di sini 20. Untuk selanjutnya kita akan melihat hasil realokasi untuk tabel selanjutnya. Oke, untuk tabel finalnya, untuk total biaya dari Makassar ke Jakarta yaitu dengan isi dulu 30 dengan biaya 25, maka 30 dikali 25 hasilnya 750, 20 dikali 20 hasilnya 400. Untuk Makassar Surabaya 20 dikali 45 hasilnya 900 dan seterusnya. Untuk tabel sebelumnya yaitu Makassar tetap untuk isinya 30, biaya 25. Namun yang membedakan di sini adalah untuk tabel sebelumnya dan sesudah, yaitu isi dari kotak. Dari yang perbedaannya yaitu Balikpapan dan Semarang yang sebelumnya 15 menjadi 35. Kemudian perbedaan selanjutnya
biaya transportasi. Maka perubahan biaya transportasi dibandingkan dengan tabel sebelumnya nampak terjadi pengurangan, yaitu sebesar Rp300. Untuk biaya transportasi yang sebelumnya yaitu sebesar Rp4.875, setelah dihitung kembali menggunakan metode MUDI, biaya transportasi menjadi Rp4.575. Semuanya kembali saya akan memberikan contoh soal, namun untuk contoh soal dikurang 20 adalah 5. Lanjut di Semarang itu ada biaya minimumnya ada 45 dan 20. Maka kita kurangkan 45 dikurang 20 adalah 25. Kemudian di Jogja itu ada 30 dan 15. Maka hasilnya adalah 15. Yang terakhir yaitu perbedaan kolom yang ada di Surabaya. Nah, untuk di Surabaya sendiri itu ada 20 dan 10. 20 dan 10. Maka hasilnya adalah 10. Kita mencari selisih dari perbedaan kolom dan perbedaan baris. Maka di sini dapat kita lihat bahwa angka terbesar atau maksimum itu terdapat pada kolom Semarang dari semua selisih yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu di sini 25, di angka 25. Kebetulan di angka 25 ini adalah di kolom Semarang. Cari titik tolak alokasi berdasarkan biaya paling minimum pada baris atau kolom perbedaan terbesar atau maksimum. Kemudian alokasi pada baris atau kolom dari titik-titik alokasi yang dipilih. Kemudian kita sesuaikan dengan jumlah batasan baik kapasitas maupun kebutuhan. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan realokasi dengan hanya berdasarkan transportasinya saja. Maka dari itu kita akan membuat tabel untuk melihat bagaimana cara melakukan realokasi pada kelima pabrik ini. Kemudian langkah selanjutnya kita sudah membuat tabel baru. Di sini kita cuma menambahkan
perbedaan kolom. Di sini sudah saya tebalkan angka yang di kotak Semarang. Ini merupakan perbedaan terbesar. Nah, perbedaan terbesar di perbedaan kolom ini yang paling besar angkanya adalah 25. Dan biaya transportasinya minimal pada kolom Semarang itu adalah sebesar 20.000. Pertemuan antara kolom Semarang dan dengan baris Balikpapan atau biasa disebut dengan kotak Balikpapan Semarang juga bisa. Kemudian kita alokasikan pada kotak tersebut sebanyak 35 ton. Sehingga kolom Semarang bisa kita hapus nanti. Kemudian karena permintaan Semarang hanya 35, maka kapasitas dari pabrik Balikpapan adalah sebesar 55. Hal ini berarti bahwa kapasitas pabrik untuk Balikpapan tersisa 20. Sudah kita kosongkan. Di sini saya hanya coret saja menandakan bahwa untuk kolom Semarang ini sudah tidak digunakan lagi. Nah, kemudian kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu untuk mendapatkan titik tolak untuk langkah yang selanjutnya. Kita lihat di sini untuk bagian Balikpapan itu produksinya sebesar 20. Maka kita dapat hilangkan. Kemudian kita alokasikan ke kotak Balikpapan dan Jakarta. Sehingga titik tolak untuk langkah berikutnya kita akan mengkosongkan kolom yang sudah seperti ditentukan. Berarti di sini Semarang, untuk bagian kolom Semarang dan Balikpapan sudah terpenuhi alokasinya. Jadi kita misalkan saja untuk kotak Semarang dan Balikpapan sudah tidak ada lagi. Nah, untuk langkah selanjutnya kita dapat lihat untuk perbedaan kolom terbesar ada 2 di sini, yaitu kolom di Jakarta dan kolom di Jogja. Sehingga kedua kolom tersebut dapat dialokasikan sebagaimana di tampilan untuk berikutnya. Di sini kita ilustrasikan bahwa untuk kotak Jakarta, Balikpapan, Semarang, dan Jogja sudah tidak ada lagi karena mereka memiliki nilai yang paling besar. Seperti Semarang tadi nilainya 25, maka kita hapus. Kemudian untuk Yogyakarta ada 15 dan Jakarta ada 10 karena mereka memiliki nilai yang paling besar dan sudah dialokasikan ke setiap masing-masing kota. Nah, maka teman-teman bisa lihat sendiri di sini yang kotak yang tersisa tinggal kotak di bagian Bandung dan Surabaya. Yaitu untuk demand-nya sebesar 20 dan 40 dan perbedaan kolomnya adalah 5 dan 10. Untuk 20 di sini yang dimaksud adalah untuk bagian Bandung itu sebesar 20 ton dan Surabaya itu sebesar 40 ton. Baik, kita akan menuju untuk tabel terakhir. Kita akan melihat total dari biaya keseluruhan kota. Kemudian untuk selanjutnya langkah terakhir yaitu kita melihat untuk Balikpapan Semarang itu isinya adalah 35, untuk biayanya ada 20, maka 35 dikali 20 adalah 700. Untuk Balikpapan ke Jakarta yaitu untuk isinya adalah 20, untuk biayanya adalah 15, maka hasilnya adalah total biayanya 300. Kemudian Makassar ke Jakarta untuk isinya adalah 10 dan biayanya ada 25, maka hasilnya 250. Kemudian untuk Kota Belawan ke Yogyakarta dengan isi 75 dengan biaya 15, maka hasilnya 1125. Makassar ke Surabaya ada 40 dan 10, maka hasilnya ada 400. Kemudian untuk yang terakhir Makassar ke Bandung yaitu ada isi 20 dan biayanya 20, maka 400. Maka untuk total keseluruhan dari kotak-kotak ini adalah sebesar 3175. Sekian dari saya, terima kasih.